KPU seakan tidak henti-hentinya diserang oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Dan pemirsa, kali ini KPU dituduh merekayasa server untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Namun benarkah server KPU bisa dibobol dan berkaitan langsung dengan pemenangan hasil pemilu? Berikut sejumlah data dan faktanya dalam Fakta Bicara pagi hari ini. Kita simak. Server KPU menjadi sasaran hoax rekayasa server KPU. Dari akun media sosial yang berkembang, ini ada informasi bohong yang beredar di media sosial dalam bentuk video yang menyatakan ada mantan staf Jokowi di Solo yang membongkar keberadaan server KPU di luar negeri. Akun yang dilaporkan oleh KPU kemarin adalah Rahmi Zainuddin Ilyas dan Arasmita yang mengunggah video hoax tersebut, yakni berisikan rekayasa server KPU. Selanjutnya, apa yang menjadi isi hoax tersebut? Isi hoax tersebut mengatakan bahwa server KPU disetting ada 57% suara untuk paslon Capres-Cawapres 01. Dan mereka dalam video tersebut juga mengatakan bahwa server KPU tersebut yang menyeting 57% suara berada di Singapura dan telah direkayasa hasilnya. Selanjutnya kita simak fakta berikut ini. Dan akhirnya kemarin KPU pergi ke Mabes Polri untuk membantah dan melaporkan para pengedar video hoax tersebut. Dan sebenarnya bisa dijerat loh pemirsa dengan pasal 27 dan 45 Undang-Undang ITE. Nah, bantahan KPU adalah sebagai berikut. KPU membantah sebenarnya memang tidak ada server KPU di luar negeri karena semua penghitungan suara dilakukan secara manual. Apalagi yang menjadi bantahan KPU, kita simak. KPU juga menyatakan bahwa scan form C1 ini diunggah di website KPU terlebih dahulu setelah penghitungan suara selesai dilakukan di TPS dengan manual. Dan selanjutnya hasil suara yang telah dihitung secara manual di TPS ini akan diketahui dulu oleh publik. Jadi ini akan dilakukan secara transparan. Bantahan selanjutnya yang dilakukan oleh KPU terkait dengan hoax, KPU akhirnya melaporkan pemilik akun Rahmi Zainuddin Ilyas dan Arasmita ke Bareskrim Mabes Polri. Dan kedepannya penyidik akan menganalisa sejumlah komponen yang ada. Yang pertama, siapa sebenarnya yang memiliki ide? Yang kedua, buzzer. Apakah ada keterkaitan buzzer tersebut dengan kreatornya? Karena hal ini cukup viral pemirsa. Dan selanjutnya kita masih punya fakta berikutnya yang harus kita ulas. Nah, ini adalah tuduhan kecurangan via KPU sebenarnya pernah ditujukan pada pemilu 10 tahun yang lalu atau 2009. Dan penghitungan suara sebelumnya di tingkat KPU pusat juga pernah terjadi karena komputer dan server KPU mengalami down. Lantas bagaimanakah pembahasan selanjutnya mengenai hoax yang ditujukan kepada KPU? Kita simak pembahasannya bersama rekan kami Kevin Egan. Egan, silahkan. Ya, Ajeng, terima kasih atas data-data yang kemudian bisa memudahkan kita untuk lebih memahami mengenai tema kita dialog pada hari ini. Dan namun demikian pemirsa, serangan hoax terhadap KPU terus saja terjadi mendekati pemilu 2019. Bahkan server KPU menjadi sasaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab guna mendelegitimasi penyelenggaraan KPU. Kita akan membahasnya bersama dengan Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner KPU yang ada di luar studio. Pak Pramono, selamat pagi. Yuk. Halo, selamat pagi Mas Egan. Ya, baik. Dan juga ada Ruby Alamsyah, pakar IT yang sudah ada di studio. Mas Ruby, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum saya ke Pak Pramono, saya ke Mas Ruby dulu. Mas Ruby, tanpa melihat bantahan dari KPU, apakah kita sudah langsung bisa mengidentifikasi bahwa video yang viral itu adalah hoax? Confirm. Karena simpel. Satu adalah perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa hasil pemilu itu murni dari perhitungan manual, tidak ada yang digital ataupun komputerisasi. Sedangkan sistem IT KPU itu hanya sebagai media pembantu untuk tim KPU memunculkan hasil perhitungan yang berjenjang di awal sampai ke KPU RI agar masyarakat lebih dapat bisa mengakses lebih cepat saja. Jadi
perhitungan tetap manual, yang manual berjenjang tetap terjadi, yaitu di TPS, TPK, lalu tingkat selanjutnya itu manual ada, tapi manual itu yang di-keep terus dan dijaga sampai ke pusat. Nah, tetapi sistem IT-nya hanya memang membantu merekap ke digital saja. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda nih, ada yang manual, ada yang digital. Nah, tapi yang digital murni tidak akan digunakan sama sekali. Tapi kalau secara pandangan dari IT, Mas Ruby, kalau katakanlah yang digital tadi itu berhasil diretas gitu ya, bisa tidak kemudian sampai mengarahkan ke calon tertentu gitu nanti hasilnya? Karena peraturan tadi tidak akan bisa. Jadi peretasan KPU dari dulu sampai sekarang menurut hemat saya itu tidak akan merubah ataupun membuat hasil pemilihan dengan hasil yang mereka hack ataupun mereka retas tidak akan berubah, itu tidak akan berubah karena sistem itu memang cuma hanya membantu menampilkan lebih cepat, tapi yang aslinya tetap yang manual. Baik, saya ke Pak Pramono. Pak Pramono, kita sudah saksikan bersama KPU sudah melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, juga dinyatakan bahwa server KPU ini semuanya ada di dalam negeri. Tapi daya tahan dari server KPU ini dan juga keamanannya seperti apa sih, Pak Pramono? Kuat atau tidak sebetulnya? Tentu KPU sudah melakukan berbagai upaya perbaikan terhadap sistem IT kita, baik dari sisi kapasitasnya, jaringan, maupun juga keamanannya. Tetapi memang serangan cyber itu kan selalu kita tidak pernah tahu kapan terjadinya dan dari pintu mana mereka masuk gitu ya, sehingga yang bisa dilakukan oleh KPU selain tadi kesiapan perangkatnya itu juga prosedur cepat bagaimana ketika serangan itu terjadi, apa yang harus dilakukan secara cepat. Nah itu juga sudah kita siapkan begitu. Server KPU ini fungsinya untuk apa, Pak Pramono? Kalau misalnya memang penghitungan semuanya kan bersifat manual gitu. Iya. Jadi memang betul yang dikatakan Bung Ruby tadi bahwa proses pemungutan suara di pemilu kita, kemudian penghitungan, rekapitulasi dalam sistem pemilu kita belum mengenal sistem elektronik atau e-voting, e-counting, atau e-recapitulation. Kita masih menggunakan sistem yang manual. Sementara sistem IT kita atau yang secara resmi namanya SITUNG, Sistem Informasi Penghitungan, itu merupakan alat bantu untuk menampilkan hasil yang tadi dihitung dan direkap secara manual saja. Gitu. Jadi betul-betul hanya untuk kebutuhan informasi, bukan alat utama untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Baik. Pak Pramono, berdasarkan dari evaluasi begitu ya, mungkin dari pemeriksaan, apakah memang pernah ada upaya peretasan begitu server KPU sepanjang sepengetahuan KPU? Kita punya pengalaman itu yang terakhir itu pada Pilkada 2018, ketika hari pertama dan kedua pasca pemungutan suara, itu di beberapa daerah itu situng KPU down gitu ya. Itu memang menimbulkan kecurigaan sebagian orang yang KPU nanti akan mengubah-ubah hasil begitu. Karena ketika sistem KPU sedang down, lalu kemudian viral lah perolehan suara di satu provinsi, yang ketika orang akan mengecek ke server KPU, ke situs KPU, mereka tidak bisa mengakses karena sistem di KPU sedang down. Itu yang terjadi. Baik. Tapi apakah kemudian dengan adanya kejadian seperti itu bisa membuat hasilnya menjadi berbeda, menguntungkan salah satu pasangan? Bisa begitu, Pak Pramono? Sama sekali tidak, karena penghitungan dan rekapitulasi masih menggunakan manual. Jadi kalaupun dihack itu hanya menimbulkan kebingungan, tapi bagi sebagian orang yang literasi politiknya kurang dan sekaligus literasi digitalnya agak kurang, itu menganggap seolah-olah
down-nya sistem IT KPU atau kena hack gitu ya, itu kemudian nanti bisa mengubah hasil pemilu. Itu memang disinformasi yang sengaja disebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, disampaikan tadi literasi masyarakat rendah, mungkin memang ini yang diincar begitu oleh pelaku hoax. Tapi Mas Ruby, bagaimana kemudian membuat masyarakat ini tanpa harus menjadi seorang pakar seperti Mas Ruby tadi, kalau misalnya melihat sebuah video ataupun rekaman suara, bisa langsung mendeteksi bahwa itu hoax? Memang hal itu bagi sebagian besar masyarakat awam akan agak sulit ya. Saat ini memang beberapa instansi dan juga komunitas masyarakat ada yang menyediakan fasilitas fact checker. Ya. Kendalanya selama ini menurut analisis saya setelah kami cek semuanya itu ada beberapa pertimbangan bagi masyarakat tidak mau pakai. Satu, ya misalnya yang milik instansi mungkin ngedukung pihak tertentu, yang komunitas juga demikian, sehingga akhirnya balik lagi terkesan masyarakat itu harus menjadi orang pintar, harus memiliki ilmu IT untuk mengecek hal-hal tersebut. Nah, menurut saya inilah kendala utama dan belum tentu literasi digital itu menjadi solusi beneran menurut saya. Karena apa? Literasi digital itu kan sangat luas yang targetnya dan tolak ukurnya gimana nanti gitu kan. Dan literasi digital udah dijalani beberapa tahun juga masih begini aja. Nah, menurut saya sih ada dua hal usulan kalau dari gambaran saya. Satu, membuat undang-undang atau peraturan yang lebih kuat agar Indonesia tidak jadi menjadi korban melulu oleh platform-platform media sosial, di mana sudah diterapkan di negara-negara lain nih. Di Australia baru saja dibuat undang-undang baru, di Amerika dan di Eropa ada di GDPR, sehingga negara itu bilang platform media sosial kamu harus begini ya, mereka yang harus lebih aktif, bukan kita sebagai masyarakat yang pengguna, bukan regulator ataupun penegak hukum Indonesia yang masih kewalahan. Nah, jadi undang-undang. Kedua adalah menurut saya mestinya ada sistem teknologi atau platform khusus yang memiliki metode tertentu saintifik yang bisa membantu masyarakat jauh lebih mudah dan mempercayai. Mas Ruby, tapi masalahnya gini, kadang-kadang sudah melihat ada bantahan dari KPU, lalu kemudian sudah ada dibilang hoax, tapi orang tetap percaya dengan yang hoax. Nah ini bagaimana? Exactly, karena arahnya dia mikir yang memberikan counter itu adalah pihak sana, katanya dianggap belum tentu benar juga. Nah, keywordnya menurut saya tadi itu. Tidak ada satu lembaga independen yang dipercaya oleh masyarakat. Akhirnya ya berkembang gitu. Yang satu bilang itu hoax, yang lain tetap bilang ini itu kan counter yang pihak sana, ini tetap benar gitu. Nah, intinya keyword yang tadi yang solusi nomor 2 tidak mestinya menggunakan metode saintifik sehingga dipercaya semua pihak. Baik, Pak Pramono, ini terakhir mungkin untuk Anda, langkah kemudian dari KPU ke depannya paling tidak untuk sama-sama memerangi hoax, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa memang betul KPU itu berada di tengah, tidak mendukung salah satu pasangan, apalagi dalam pemilu 2019. Seperti apa, Pak Pramono? Bagi KPU sudah menjadi komitmen seluruh jajaran untuk bekerja menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2019 ini secara transparan, secara jujur dan adil. Kami tidak berkepentingan dengan siapa yang memenangkan kontestasi pemilu legislatif, pemilu presiden 2019. Bagi KPU, sepanjang penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan lancar, dengan tertib, dengan aman, tidak ada kekerasan, dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, itu sudah cukup begitu ya. Biarlah itu menjadi urusan-urusan orang-orang politik sana yang memikirkan siapa yang akan memenangkan atau siapa yang akan kalah di pemilu kita kali ini. Nah, karena itu KPU berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi terkait dengan sistem IT. Tentu kami akan perkuat, tetapi di sisi lain kita juga akan menyampaikan terus informasi-informasi kepemiluan yang akurat dan kredibel. Baik, Pak Pramono, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Terakhir saya ke Mas Ruby. Ini saya tanyakan sebelum nanti muncul hoax-hoax yang lain begitu ya. Nanti pada saat hari H mungkin tidak server KPU diretas?
Mungkin saja, Oke. tapi resiko yang paling mungkin adalah itu tadi dibuat server KPU down sehingga terkesan tidak bisa diakses sehingga mencoba mendelegitimasi KPU lagi. Oke. Tekniknya menggunakan denial of service atau distributed denial of service di DOS attack. Nah, di DOS attack itu yang bisa membuat server KPU terkesan down, terkesan tidak bisa diakses, padahal ada penyerangan secara masif. Terkesan banyak yang mengakses ratusan juta, akhirnya KPU bagi masyarakat. Tapi umum tidak akan bisa merubah hasil kan, Mas? Tidak akan bisa merubah hasil sama sekali. Baik, Mas Ruby, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Metro Pagi Prime Time akan kembali dengan semua informasi penting lainnya usai jeda berikut ini. Terima kasih.